فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Adab kedua yang kita ambil apa Hamzah pada pertemuan yang lalu? Istiqamahlah di atas manhaj salaf. Baik. Hal ini diambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Inda badri wala tattabi'is subul fatafarraqa bikum an sabilih. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam bagian awal dari ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintah dari Allah, fattabi'uh, perintah untuk mengikuti manhaj yang lurus, yaitu manhaj salafun salih ridwanullah alaihim. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Al-amru tsalits min adabi talibil ilmi fi nafsih mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Perkara yang ketiga dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu mulazamatu khasyatillah, menetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, penuntut ilmu dituntut untuk senantiasa berhias dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, at-tahalli bi'imarati adh-dhahiri wal batini bi khasyatillahi ta'ala. Hendaknya penuntut ilmu itu berhias dengan memakmurkan zahir atau dengan membangun zahir dan batinnya. Imaratul zahir wal batin. Jadi diri kita itu butuh dibangun. Nah, dengan membangun zahir kita berupa tindak tanduk adab yang terpuji, demikian pula batin kita. Batinnya harus dibangun dan dihiasi dengan adab yang utama, yaitu bi khasyatillahi ta'ala, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafizan ala sya'airil Islam wa idhari sunnah, dalam keadaan dia menjaga syiar-syiar Islam. Jangan sampai syiar-syiar Islam dia tinggalkan, tapi hendaknya senantiasa dia jaga. Baik ketika berada di masjid maupun di luar masjid, ketika berada di jalanan maupun ketika berada di rumah, hendaknya syiar-syiar Islam dia jaga. Jangan sampai dia menjaga syiar-syiar Islam hanya ketika di masjid, hanya ketika di ma'had, ketika di majelis ilmu. Tapi ketika di jalanan dia
berubah. Tidak ada lagi syiar-syiar Islam yang dia jaga, tapi yang dia perlihatkan malah syiar-syiar kekufuran, syiar-syiar orang-orang barat. Maka ini perbuatan nifaq. Tapi hendaknya di setiap tempat, di setiap waktu dia menjaga syiar-syiar Islam, wa idhari sunnah, dan menampakkan sunnah, wa nashriha bil amali biha wa da'wati ilaiha, dan menyebarkan sunnah dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kalimat ini perhatikan akhwan, bahwasanya menyebarkan sunnah itu hanya dengan apa? Dengan sekadar tulisan disebar di media-media sosial. Itu bagian dari sebagian upaya penyebaran. Tapi perhatikan, pertama kali bil amali biha, dengan mengamalkannya. Kita menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkannya. Amalkan sunnah itu. Nah, ketika manusia melihat seorang talib mengamalkan sunnah, ini merupakan bentuk penyebarannya. Nah, dengan lisanul hal. Nah, dengan lisanul halnya, dengan keadaan dia dalam mengamalkan sunnah, ini dia sudah masuk dalam kategori nasyrus sunnah. Wa da'wati ilaiha, dan mendakwahkannya, mendakwahkan, menyeru manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalan 'ala Allahi bi'ilmika wa samtika wa amalik, menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmumu, dengan tindak tandukmu, dan dengan amal perbuatanmu. Jadi semua yang ada pada penuntut ilmu diupayakan untuk menjadi sarana mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita katakan, kawan, penuntut ilmu ketika dia menyandang gelar ini, talibul ilmi, ini bukan gelar yang remeh, ini adalah gelar kemuliaan. Aku talibul ilmi, aku penuntut ilmu, bukan talibul dunia, bukan talibul mal, bukan talibul jah, tapi talibul ilmi. Cukup merupakan kemuliaan, cukup merupakan fadilah ketika dia itu adalah sebenar-benar talibul ilmi. Karena dia pencari ilmu, pencari sesuatu yang sangat mulia. Nah, mencari sesuatu yang menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia menunjukkan, senantiasa menunjukkan ke jalan Allah dengan ilmunya, dengan apa? Samt, dengan sifat, tindak tanduk, kepribadian. Contoh, akhwan, menuntut ilmu ketika berada di warung makan, tunjukkan cara makan yang sesuai sunnah. Tindak tanduk ketika apa? Ketika makan, nah, sunnah diterapkan. Ini manusia melihat dan mengetahui bagaimana cara makan yang sunnah. Demikian pula, nah, dengan amalan-amalannya. Mutahalliyan birrujulati wal musahalah, dalam keadaan dia berhias dengan sifat rujulah, sifat kelelakian. Nah, yang menunjukkan keberanian, kegagahan, dan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Namun di sisi yang lain dia juga musahalah, orang yang urusannya mudah. Nah, urusannya mudah dalam artian berurusan dengan dia itu tidak ruwet ketika berdagang, sebagaimana kita lewati dalam Kitabul Buyu'. Nah, ketika berurusan perdagangan dengannya mudah, ketika dia menjadi pembeli dia juga mudah. Nah, ini maksud mutahalliyan birrujulah, yaitu terkait kepribadian dia, hendaknya seorang yang memiliki kepribadian kelelakian sejati, tidak lembek, tidak cengeng. Nah, namun bukan berarti kemudian dia seorang yang kalau berurusan dengannya sulit, tapi musahalah, yaitu rifq, memiliki sifat lembut. Wasamtis saleh, dan memiliki memiliki kepribadian tindak tanduk yang saleh. Tayyib. Nah, keseluruhan ini akhwan, wa milaku dzalika khasyatullah taala, dan yang menjadi poros dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini porosnya. Perkara-perkara tadi yang berputar, ikhwan, itu berputar pada poros ini, yaitu rasa takut kepada Allah. Kapan saja seorang penuntut ilmu sudah tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah bahwasanya dia telah betul-betul mendapatkan ilmu. Karena itu hakikat ilmu. Walihada qala al-Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah ta'ala. Asas pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan perhatikan ta'liq dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa hadza alladhi qalahu al-Imam Ahmad sahih, aslul ilmi khasyatullah. Ini hak bahwasanya poros pokok dari ilmu, asas dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Nah, khasyah itu apa? Wa khasyatullahi hiyal khawful mabniyyu 'alal ilmi wat ta'zim. Yang dimaksud dengan khasyatullah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Khasyatullah hiyal khawful mabniyyu 'ala aish 'ala al-ilmi wat ta'zim. Ini diingat-ingat, antum kasih tanda. Ditegaskan kembali oleh Syekh. Khasyatullah itu apa? Yaitu al-khawful mabniyyu 'alal ilmi wat ta'zim, yaitu rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Dan rasa takut yang dibangun di atas pengagungan kepada Allah. Walihada qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Fal insanu idza alima Allah azza wa jalla haqqal ilmi wa 'arafahu haqqal ma'rifati fala budda an yaquma fi qalbihi khasyatullah. Li'annahu idza alima dzalika alima an rabbil 'azim, an rabbin qawiyyin, an rabbin qahirin, an rabbin alimin bima yusirru wa yukhfil insan. Perhatikan ya, karena manusia kalau sudah mengilmui tentang Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, maka mesti akan ada di dalam kalbunya itu rasa takut kepada Allah. Mesti. Nah, seorang belajar lama tapi belum tumbuh rasa takut kepada Allah, belum mengenal Allah dengan baik. Belum mengilmuinya, walaupun teorinya dia tahu, tapi belum masuk, belum menjadi ilmu. Nah, mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bersendirian, nah,
tidak butuh adanya penjaga, tidak butuh adanya CCTV yang mengawasinya, karena dia yakin Allah Maha tahu, Maha melihat keadaannya. Karena dia kalau telah mengetahui hal itu, dia mengetahui tentang Rabbun Azim, Rabb yang Maha Agung, Rabbun Qawi, Rabb yang Maha Kuat, Rabbun Qahir yang menguasai, mengalahkan segala sesuatu, tidak ada yang menandingi Allah. Kemudian Rabbun Alim bima yusirru wa yukhfil insan, Rabb yang mengilmui dengan apa yang disembunyikan, dirahasiakan oleh seseorang. Ini adab yang sangat penting, akhwan. Fatajiduhu yaqumu bi ta'atillahi azza wa jalla atama qiyam. Maka kalau orang atau penuntut ilmu telah memenuhi hal ini, maka engkau akan mendapati dia menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penegakan. Sesempurna mungkin dia tegakkan ketaatan. Disuruh atau tidak disuruh, diawasi atau tidak diawasi, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dan para malaikat mencatat. Nah, sehingga ada pengajarnya, ada ustadznya, ada syekhnya, atau ada gurunya ataupun tidak yang mengawasi dia. Nah, kondisinya sama dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Dia akan tinggalkan itu, maksiat-maksiat, walaupun tidak diawasi. Maka penting ya, kalian semua butuh, dan kita semua butuh untuk apa? Untuk berhias dengan sifat ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya di kalangan para hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Qala al-ulama wal farqu bainal khasyati wal khauf anna al-khasyata takunu min idhamil makhsyi wal khaufa min dha'fil khaif. Kemudian di sini faedah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, para ulama mengatakan perbedaan antara khasyah dan khauf. Khasyah itu ada muncul disebabkan karena keagungan zat yang ditakuti. Sedangkan khauf itu muncul karena kelemahan orang yang takut, orang yang memiliki rasa takut itu. Jadi di sini dilihat dari sisi apa? Dari sisi sebab munculnya. Kalau khasyah, nah muncul kenapa? Karena keagungan zat yang ditakuti. Makanya untuk tahu keagungan zat yang ditakuti itu harus butuh apa? Fatih. Seorang bisa tahu keagungan zat yang ditakuti ini, dia untuk bisa tahu butuh apa? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Makanya khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Ilmu karena dia tahu zat yang ditakuti itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha kuasa. Nah, dan ta'zim karena memang zat yang dia takuti itu al-azim, zat yang maha agung. Sedangkan khauf, ya khauf, rasa takut itu munculnya karena kelemahan orang yang memiliki ketakutan tersebut. Wal khaufu yakunu min dha'fil khaifi wa in lam yakunil makhuf di sini. Naam, harakatnya dibetulkan. Wa in lam yakunil makhufu 'aziman. Baik. Nah, rasa takut itu sebabnya karena apa? Kelemahan orang yang memiliki ketakutan ini. Walaupun yang ditakuti itu tidak besar, bukan sesuatu yang agung, bukan sesuatu yang pantas ditakuti, tapi karena kelemahan seseorang dia takut. Contohnya, walihada yakhafu sabiyyu min fata akbar minhu qalilan. Karena itu, ya seorang anak kecil itu takut kepada anak yang lebih besar darinya, takut dipukul dan seterusnya.
Lakinnal akbar min hadzal fata yakhafu minal fata. Wala. Nah. Tapi apakah yang lebih besar dari anak itu akan takut kepada si anak tadi? Tentunya tidak. Nah, baik. Nah, di sini penalaran dari Syekh rahimahullahu taala tentang apa? Tentang perbedaan antara khasyah dan khauf dari sisi sebab munculnya. Nah, bahwasanya khasyah takunu min idhamil makhsyi wal khauf min dha'fil khaif. Nah, makanya kadang seorang takut dari hal-hal yang tidak berwujud, ya, takut kegelapan, takut kesunyian, takut pintu tertutup. Sebagian pengecut, ya, pintu tertutup sudah ketakutan. Nah, dan seterusnya. Tayyib, namanya jaban. Segala sesuatu dia takuti. Bahkan sampai-sampai dikatakan al-jaban yakhafu min dhilali. Ya, pengecut itu takut sampai pada apa? Pada bayangannya sendiri. Dia takut berjalan di bawah cahaya rembulan, cahaya lampu, ada bayangan di belakangnya, dia takut dikira ada yang ngikuti. Siapa ini ngikuti terus? Lari, ikut lari. Ya, nyebir. Antum seperti ini enggak? Enggak. Nah, al-jaban yakhafu hatta min dhilali. Nah, baik. Berarti dari segi al-khasyah itu lebih agung daripada apa? Sekedar al-khauf. Nah, qala falzam khasyatallahi fis sirri wal 'alan. Oleh karena itulah tetapilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi sendirian maupun terang-terangan di hadapan manusia. Kondisi tersembunyi, kondisi tertutup maupun kondisi terbuka di depan mata orang-orang. Kenapa? Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana dalam ayat innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Semua yang disebutkan di depan dari kenikmatan, nah itu liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Di surat apa ini Yahya? Penegasan bahwasanya mereka itu khairul bariyah. Nah, sebaik-baik manusia dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma yakhshahu illa alimun, dan tidaklah takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan kecuali orang yang berilmu. Dalilnya apa ini Mujahid? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Baik. Idzan, maka jika demikian fa khairul bariyati huwal alim. Jika demikian maka sebaik manusia adalah orang yang berilmu, karena dialah yang takut kepada Allah. Lihat ikhwan, runtutannya untuk perhatikan. Berarti jalan ilmu itu jalan yang luar biasa, mengantarkan kepada posisi yang paling utama. Antum ingin kedudukan yang utama, ingin posisi yang tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, menjadi sebaik-baik hambanya, jalannya dengan ilmu. Jalannya dengan ilmu. Maka wujudkan itu. Maka adab ini akhwan, kalau kita menunaikannya, nah, saya mulai dari semenjak awal belajar
Nah, dia berupaya terus-menerus menumbuhkan rasa takut, maka dia akan mendapatkan keberhasilan yang besar. Dan adab ini terus-menerus harus dia pegang. Nah, karena semakin seorang bertambah ilmu akan semakin kuat rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa khairul bariyati huwal alim wa la yaghib an balika anna al-alima la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amilan. Dan jangan sampai hilang dari benakmu bahwasanya seorang yang memiliki pengetahuan tidaklah akan dikatakan sebagai alim, tidak dikategorikan sebagai alim kecuali apabila dia beramal. Nah, jadi seorang yang punya pengetahuan banyak, pengetahuan luas, tidak dikatakan alim dengan sekedar teori yang dia kuasai, bukan. Tidak dikatakan alim sampai dia beramal. Wala ya'malul alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan seorang alim tidaklah akan beramal dengan ilmunya. Seorang yang punya pengetahuan tadi tidak akan beramal dengan ilmunya, tidak akan mengamalkan dengan ilmunya, kecuali kalau dia menetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya sekedar mengandalkan gelar, ada magister, doktor, LC dan seterusnya, ini bukan tolak ukur alim. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak dikatakan alim. Dan untuk masuk pada deretan orang yang menetapi untuk beramal dengan ilmu dan tidak melanggarnya, nah ini akan bisa kalau dia menetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Maka ditanbih di sini tidak dikatakan alim, maksudnya apa? La yu'addu aliman, yakni aliman rabbaniyan. Wa amma kaunuhu alimun niddul jahil fahadha yuqal. Nah, jadi tidak dikategorikan alim, maksudnya alim sejati, alim rabbani. Adapun kondisi dia memiliki ilmu yang merupakan lawan dari kejahilan, yaitu punya pengetahuan, maka iya. Nah, punya pengetahuan, berilmu, berwawasan, tapi tidak dikatakan alim rabbani, alim hakiki, bukan. Kemudian beliau contohkan ini, ikhwan. Baik. Yuqal innal ladzi allafa al-munjid rajulun nasrani. Wa fihi min ma'rifatil lughatil arabiyyah syai'un katsirun wa in kana fihi ghalatat katsirah. Ya, dikatakan ikhwan yang mengarang kitab Al-Munjid. Nah, saya seorang laki-laki Nasrani yang padanya pengetahuan bahasa Arabiah yang luas, walaupun tentu padanya kesalahan yang banyak juga. Tapi berarti di sini dia punya pengetahuan tentang Arabiah dan itu ilmu. Tapi apa? Nah, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sejati, tapi ilmu sekedar tahu. Ya, harus kita membedakan apa? Ilmu sekedar tahu dan ilmu yang apa? Yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya yang dipuji pemiliknya ketika membuahkan amal. Dan tidaklah akan membuahkan amal kecuali kalau pemiliknya berhias dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa asya' tu'khadhu 'alaihi min an-nahiyati ad-diniyah, lakinnal 'alima alladhi ya'malu bi'ilmihi huwa alladhi yasduqu 'alaihi annahu 'alimun rabbani li'annahu yurabbi nafsahu awwalan thumma yurabbi ghairahu thaniyan. Nah, baik. Di sini penegasan. Nah, alim yang beramal dengan ilmunya itulah yang tepat, yang pantas untuk diarahkan kepadanya penamaan alim rabbani, yaitu yang mendidik dirinya terlebih dahulu, kemudian yang mendidik orang lain setelah itu.
Baik. Barakallahu fiikum. Kemudian ditutup pada adab yang ketiga ini akhwan dengan riwayat, perhatikan. Wa asnadal khatibu al-Baghdadi rahimahullah bisanadin fihi latifatun isnadiyah bi riwayati Aba Tis'ah. Kemudian al-Khatib meriwayatkan dengan sanad akhwan yang padanya keunikan, ya, latifah isnadiyah, yaitu suatu faidah unik berkaitan dengan sanad. Kenapa? Karena itu riwayat dari Aba Tis'ah. Baik. Dari rentetan anak meriwayatkan dari abahnya. Anak meriwayatkan dari ayahnya, meriwayatkan dari ayahnya lagi, meriwayatkan dari ayahnya lagi sampai 9 tingkatan. Baik. Faqala al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abdul Faraj Abdul Wahhab ibnu Abdul Aziz ibn al-Harith ibn Asad ibn al-Layth ibn Sulaiman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Zaid ibn Akinah ibn Ukainah. Daib diharakati, dapat nama itu Ibni Ukainah Ibni Abdillah At-Tamimi min hifdhi. Yang disebutkan sampai Sampai 9. Biar nanti langsung menyebutkan abi seterusnya. Qala sami'tu abi yaqul, 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 sami'tu abi yaqul. Subhanallah. Ya kan? Ini sebaik-baik peninggalan ayah meninggalkan ke anaknya suatu nasihat. Anaknya meninggalkan kepada anaknya lagi nasihat tersebut terus. Naam, musalsal bil aba. Riwayat Aba Tis'ah. Kemudian berakhir pada Ali bin Abi Thalib. Sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Riwayat yang sangat masyhur. Hatafa al-ilmu bil amal. Nah, telepon dalam bahasa sekarang itu apa? Telepon namanya apa? Hatif, ya kan? Hatif. Karena orang kalau ngomong di telepon itu teriak-teriak atau bisik-bisik? Bisik-bisik. Kecuali orang yang kampungan, telepon teriak-teriak keras-keras. Ya, ya enggak? Nah, maka disebut hatif karena ngomongnya ya, bisik-bisik. Walaupun orangnya jauh sana ngomongnya bisik, enggak keras-keras dimarahin kayak orang lagi marah sama siapa. Nah, maka diungkapkan di sini hatafal ilmu bil amal. Berarti apa? Ilmu itu membisikkan untuk beramal. Bisiki kita, ilmu itu bisiki kita, ngajak untuk apa? Untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa tahal, jika dia itu menyambut bisikan ilmu ini, maka ilmu akan tetap. Ilmu akan menetap, merasuk pada diri orang tersebut, bersatu dengan darah dan dagingnya. Wa illa, dan jika dia tidak memenuhi bisikan ilmu untuk beramal, irtahal, maka ilmu tersebut akan pergi meninggalkannya. Sehingga hilang. Dia tidak memiliki ilmu. Di sini sangat jelas akhwan, untuk bisa kokohnya ilmu dengan mengamalkannya. Dan untuk bisa mengamalkannya tidak akan bisa istiqamah kecuali kalau seorang memiliki sifat apa? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Taib, ini dihafal. Athar ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau dengan sanadnya bagus, kalau tidak dengan sanadnya cukup. Naam. Wa hadzal lafdzu bi nahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan lafaz ini dengan yang semisalnya juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Naam. Dan pada syarah ada faedah tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin, idzan la budda min al-amali bima ya'lam li'annahu idza lam ya'mal bi 'ilmihi sara min awwali man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Jadi mesti seorang harus beramal dengan apa yang diilmui. Kenapa? Karena kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan menjadi deretan orang-orang yang pertama kali api neraka dinyalakan dengannya pada hari kiamat. Naam, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Dari syair ini masyhur dan badannya peringatan keras, diambil dari hadis tentang apa? 3 golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Di antaranya ini, wa 'amilun bi 'ilmihi lam ya'malan, seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan, dia diazab sebelum para penyembah berhala. Ini yang pertama, terancam dengan azab. Hadhihi wahidah kata Syekh. Idza lam ya'mal bi 'ilmihi awrathal fashala fil 'ilmi wa 'adamil barakah atau wa 'adamal barakah wa nisyanal 'ilmi. Ya, ini yang pertama tadi, bahaya seorang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi pada paragraf ini bisa kita ambil faedah dengan judul apa? Naam, akibat bahaya seorang tidak beramal dengan ilmunya. Yang pertama apa? Terancam untuk diazab pertama kali. Kemudian yang kedua kata Syekh, aurathal fashala fil ilmi. Nah, tidak beramal dengan ilmu akan mewariskan fashal. Nah, itu apa? Kegagalan dalam belajar. Nah, ini orang yang gagal dalam belajar, orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Walaupun gelarnya doktor, ijazahnya banyak, kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, dia gagal, tidak lulus. Kemudian wa'adamal barakah, juga mewariskan tidak keberkahan, tidak adanya keberkahan. Apa, Omar? Tidak berkah ilmunya. Kemudian wa nisyanal ilmi, akan mengakibatkan lupanya ilmu. Berarti totalnya yang disebutkan di sini 4. Terancam pertama kali diazab, kemudian akan mengakibatkan kegagalan dalam belajar, yang ketiga tidak berkah, yang keempat akan apa? Lupa ilmunya, hilang. Liqaulillahi ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih. Ini dalilnya. Nah, disebabkan karena mereka, yaitu ahlul kitab, mengingkari mitsaq yang mereka buat, perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. La'annahum, kami laknat mereka, dihukum, diazab. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka itu hati yang keras. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih, mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bi, dan mereka melupakan bagian
dari peringatan-peringatan yang dulu diberikan, yaitu melupakan ilmu yang telah dimiliki. Tayyib, jelas. Orang seperti ini gagal. Nah, tidak barokah dan hilang ilmunya. Wa hadzal nisyanu yashmalu nisyan adh-dhihni wal 'amali. Dan kelupaan di sini akhwan, wa nasu hadza mimma dzukiru bi. Kelupaan ini mencakup kelupaan dalam ingatan, memang ilmunya lupa. Ditanya, wallahu a'lam, lupa. Dulu aku pernah tahu, tapi sekarang tidak ada filenya dalam otakku, dalam hatiku tidak ada. Demikian pula nisyan amali, lupa pengamalannya. Mungkin dia kalau ditanya tahu teorinya, tapi pengamalannya, nah dia tinggalkan. Ini juga hukuman. Qad yakunu makna yansaunahu dhihniyan aw yansaunahu yatrukunahu li'anna nisyana fil lughah al-arabiyyah yutlaqu bi makna tark. Dan terkadang juga bisa diartikan makna mereka melupakannya, merupakan dalam ingatan, atau melupakan dengan apa? Mereka meninggalkannya. Karena nisyan telah kita lewati dalam banyak majelis, dalam lughah Arabiyah yutlaqu bi makna tark, terkadang juga digunakan untuk makna meninggalkan dengan sengaja. Baik. Amma idza amila al-insanu bi ilmihi fa inna Allah ta'ala yaziduhu huda. Ini faedah berikutnya. Adapun apabila seseorang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan menambahkan petunjuk untuknya. Perhatikan ayat, walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang ihtadaw zadahum huda, nah, menjalani jalan petunjuk, maka Allah akan tambahkan petunjuk. Wa yaziduhu taqwa, dan Allah akan tambahkan ketakwaan kepadanya. Wa lihadza qala wa atahum taqwahum, dengan kami berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Wa idza amila bi ilmihi warathahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Dan apabila seorang beramal dengan ilmunya, Allah akan mewariskan baginya ilmu yang tadi sebelumnya belum diilmui. Ini faedah yang lain lagi, buah dari beramal dengan ilmu. Nah, Allah akan semakin tambahkan ilmu dan petunjuk, kemudian ditambahkan ketakwaan, kemudian apa? Diberikan ilmu yang belum diilmui sebelumnya. Walihada ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Sebagaimana tadi kita baca. Wa turwa hadhihi al-lafdhah al-ilmu yahtifu bil amal, yakni yad'uhu fa in ajaba wa illa aish wa illa irtahal. Nabi diriwayatkan juga dengan lafaz ilmu itu membisiki, yaitu menyeru untuk beramal. Karena hatafa yahtifu ayad'u, manggil. Jika dia sambut panggilan itu, bisikan itu, maka akan tetap ilmunya. Jika tidak, maka irtahal, akan pergi. Siapa yang pergi? Ilmu. Dan ini jelas, kawan. Nah, manil ladzi yartahil al-ilmu wa hadha wadih li'annaka idza 'amilta bil ilmi tadakkartahu. Nah, kullama 'amilta. Karena engkau apabila beramal dengan ilmu, engkau akan mengingat-ingat kapan saja engkau beramal. Wa adribu lakum mathalan birajulin 'arafa sifatas salati min as-sunnati wa sara ya'malu biha kull marrah hal yansa ma 'alim la yansa. Ini beliau berikan contoh, kawan. Beliau memberikan contoh, aku beri contoh untuk kalian dengan seorang yang mengetahui sifat salat dari sunnah, kemudian dia beramal, maka dia akan lupa ilmu tersebut, diingat-ingat terus karena diamalkan. Li'annahu taqarrara alaih, karena terulang-ulang terus, tidak akan lupa ilmu itu. Lakin law taraka al-'amala bihi nasiya. Tapi kalau dia meninggalkan untuk beramal dengan ilmunya, akan lupa.
Wa hadza dalilun mahsusun ala anna al-amala bil ilmi yujibu thabatal ilmi wa la yansa. Maka ini dalil yang bisa diindra bahwasanya beramal dengan ilmu mesti akan membuahkan kekokohan ilmu itu dan dia tidak akan lupa. Baik. Nah, adab yang ketiga ini sangat penting, akhwat. Bisa kita simpulkan terkandung padanya apa? Padanya anjuran, dorongan untuk kita menguatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus menjaganya. Kemudian apa? Beramal dengan ilmu yang dimiliki. Dan hal-hal yang lain yang disebutkan di sini buah dari dua hal ini, akhwan. Kemudian akan mendorong dia berdakwah, akan mendorong dia untuk menunjukkan akhlak yang terpuji dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dorongan rasa takut dan dorongan untuk beramal dengan ilmu. Nasallallahu ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.